Halo, saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan ngobrolin teori gender. Ini merupakan program baru di channel YouTube saya. Jadi kita akan membahas hal-hal yang ada di perkuliahan termasuk teori-teorinya. Di kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng Dian Fitri. Dia adalah seorang dosen di jurusan sastra Inggris Universitas Bangka Belitung. Tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja kita mulai sesi ngobrol kuliah kali ini. Oke, halo, selamat bergabung Dian. Apa kabar? Hai, alhamdulillah sehat walaupun Bangka lagi panasnya panas banget dan dinginnya dingin banget, tapi alhamdulillah sehat. Kayaknya ya itu Gimana? terjadi di se-Indonesia Raya kayaknya, bukan Oh bukan cuma di iya, Bangka. Palembang juga? Oh, ya nanti mungkin bisa membandingkan nanti kalau kapan-kapan dalam waktu dekat main ke Palembang. Amin, amin. Ditunggu undangannya. Oke. Eh, di Bangka kan? Berarti mengajar di Yes. Di Universitas Bangka Belitung. UPB. Yes. Jurusan? Di jurusan sastra Inggris, tapi kami masih nebeng di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi kami masih menginduk di FISIP, kami belum ada FIB ataupun FKIP-nya. Ongoing, insya Allah. FISIP ya. FISIP Yes. prodinya bahasa Inggris, Sastra. sastra Inggris. Ya. Dan salah satu mata kuliah yang diampu oleh dia adalah Ada language, literature, and gender. Jadi ya, mata kuliah itu tuh sharing aja, pengen ngasih tahu aja bahwa bahasa itu tuh berhubungan banget tuh um, sama sastra juga sama gender kayak gitu. Jadi bahasa itu bukan sesuatu yang kosong yang diucapin gitu aja gitu. Tapi ternyata tuh hubungannya juga bisa deep loh kalau kita lihat dari penggunaan setiap katanya, bahkan dari jadi kalau misalnya ada satu orang yang keceplosan terus yang lainnya merasa insult gitu, merasa kesinggung, ya itu wajar gitu. Ada penggunaan bahasa yang memang harusnya disadari sama beberapa atau masing-masing pembicara gitu sih. Oke. Dan yang akan kita obrolin malam ini berkaitan dengan itu. Ya, salah satunya kemarin masuk ke contoh yang saya bahas itu pemilihan nama nama objek wisata yang melibatkan sosok perempuan di situ gitu. Jadi ada yang pure menggunakan nama perempuan, ada yang secara implisit bahwa itu tuh sosok perempuan sebagai latar belakang penamaannya gitu. Jadi kemarin menariknya adalah kenapa sih harus sosok perempuan gitu? Apa sih kaitannya gitu? Dan apa sih ada mitos-mitos atau cerita nggak sih di baliknya gitu? Itu salah satu penelitian yang uh, saya dan tim saya sebenarnya lakukan dan saya sampaikan juga ke mahasiswa-mahasiswi di kelas sebagai salah satu contoh gimana sih bahasa itu dipakai di sastra dan keterkaitannya dengan gender. Oke. Berarti objek wisata yang ada di Bangka. Yes, di Pulau Bangkanya aja. Jadi Dan ada ternyata tiga, objek tiga wisata itu kabupaten. objek wisata itu banyak menggunakan istilah-istilah perempuan atau hal-hal yang berkaitan dengan perempuan ya untuk penamaannya. Iya, secara random kemarin memang karena keterbatasan ini dan itulah ya kita sama-sama tahu memang Bangka memang pantai banyak gitu. Jadi yang kami bahas kemarin adalah tiga pantai dari tiga kabupaten berbeda. Jadi ternyata ada garis merahnya yang sama antara mereka itu. Oke. Tiga kabupaten yang berbeda, kalau boleh tahu apa aja? Kemarin tuh ada di Tobuali, ada di Bangka, dan Bangka Tengah kalau nggak salah sih. Oke, oke. Oke, berarti kita mulai bahas dulu dari sebelum masuk terlalu jauh ya. Kita mulai bahas dulu dari gendernya. Ya. Oke, jadi kalau gender dengan seks itu beda. Jadi yang kita tahu sekarang bahwa perempuan itu tidak hanya dilihat dari kelaminnya, tapi dilihat dari warna pinknya.
Mhm. Nah, kalau saat orang lain lagi pakai pink terus kamu bilang dia feminin, berarti kamu sudah melekatkan gender perempuan ke orang tersebut, entah kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu. Jadi feminin itu juga termasuk salah satu identitas yang diberikan masyarakat kepada individu gitu. Kalau misalnya seks atau kelamin itu kan secara biologinya, tapi kalau gender itu secara sosialnya. Pendeknya kayak gitu. Jadi seks itu hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat biologis kodrati, Ya, tidak ya bisa kalau diubah. ya bisa sih ya kalau sekarang bisa operasi ya. Iya sih benar juga sih. Oke, Tapi kok jadi aku di sebel sini ya? dikasih di sini dikasih limitation bahwa kita akan membahas yang awal dulu ya, yang awal dulu bahwa gender itu adalah laki-laki dan perempuan dalam artian seksnya sebagai laki-laki punya penis dan perempuan punya vagina gitu. Jadi kalau lebih jauh, kalau sekarang kan kita bisa membahas tentang LGBTQ yang transgender, cisgender segala macam gitu kan. Tapi untuk saat ini kita bahasin aja dulu limitationnya itu di perempuan dan laki-laki secara kodrati dan secara atribut sosial yang dimiliki atau Oke. diberikan kepada mereka gitu aja. Kembali lagi ke contoh yang kamu bilang tadi, warna pink dilekatkan kepada perempuan. Itu seks atau gender? Itu termasuk ke gender. Jadi kalau misalnya sejauh yang saya pahami secara biologis itu seks atau kelamin. Tapi kalau misalnya perempuan itu identik dengan warna pink, identik dengan melankolis, perempuan boleh nangis, perempuan itu kerja di domestik, laki-laki itu harus maskulin, laki-laki nggak boleh nangis. Nah itu semua gender, bagaimana society itu maksain nempelin atribut-atribut itu tuh ke individu gitu. Kalau perempuan ya pakai pink dong, kalau boy ya pakai blue dong. Kalau Padahal stage, padahal klub sepak bola bajunya ada juga yang warna pink gitu kan, laki-laki gitu ya. iya kalau sekarang udah nggak masalah ya. Tapi kalau dulu kan masih jadi perdebatan ya. Berarti jangan-jangan lu bencong lu. Kalau dulu kita secara vulgar ngomongnya lu bencong lu gitu. Kalau sekarang sudah tidak boleh lagi ya, karena itu adalah pilihan ya. Namanya warna, so what gitu. Mhm. Oke, oke. Berarti itu perbedaan hal pertama yang harus kita ketahui ketika membahas persoalan gender ya, bahwa seks dan gender itu Ya, berbeda. ya dan pengetahuan ini direproduksi dan dilestarikan gitu. Dan itu sebenarnya yang berbahayanya di situ. Jadi common sense di masyarakat. Jadi anak kecil kalau perempuan itu selalu dibilang, ih bajunya cantik gitu. Ih kamu cantik hari ini pakai baju ini gitu. Sedangkan kalau boys tuh yang dibilang, wah kamu kuat banget, kamu aktif banget gitu. Itu fokusnya pun sudah berbeda dan itu tuh direproduksi sampai bukan dari kecil kita tuh ngerasa bahwa oh aku tuh cantik, jadi aku tuh harus beli dress yang mekar, yang warnanya ngejreng kayak gitu. Itu sebagai perempuan tuh langsung ketanam karena dari kecil dipupuknya kayak gitu gitu. Kalau misalnya bangun tidur ya bantuin ibu dong bersih-bersih rumah, cuci piring, nyapu kayak gitu. Sedangkan Dan itu laki-laki mentok-mentok, tidak dilakukan kepada anak laki-laki ya. ya laki-laki mentok bantuin papa cuci mobil. Nah kayak gitu. Kalau misalnya dia mulai pegang pisau untuk iris-iris di dapur, jangan, itu pekerjaan perempuan kayak gitu. Jadi dari kecil tuh sudah didoktrin begitu dan kita tuh kayak menerimanya apa adanya gitu. Kita nganggep itu normal gitu, padahal itu nggak normal gitu. Oke. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya bisa diubah gitu ya. Ya mulai menormalisasi perbedaan atau pilihan sepertinya kalau sekarang ya. Jadi gender itu sekarang pilihan, bukan lagi atribut yang ditempelkan, yang dipaksakan gitu. Nah, kalau yang dibahas di dalam kajian yang tadi nama-nama perempuan di objek wisata di Bangka ini, itu masih di tahap yang reproduksi pengetahuannya tuh masih yang tadi yang di awal. Jadi kalau perempuan itu di domestik, laki-laki itu bekerja di luar, kayak gitu. Dan itu tuh masih diyakini oleh masyarakat. Kalau misalnya di
pesisir-pesisir itu laki-laki sebagai nelayan, perempuannya itu membantu uh, laki-lakinya atau suaminya dalam mencari nafkah dengan hal-hal lain. Walaupun pendapatannya mungkin bisa jadi lebih besar perempuan, tapi perempuan tetap dibilang membantu suaminya, bukan kebalikannya. Jadi itu sampai sekarang masih diyakini oleh masyarakat, terutama yang di pesisir-pesisir pantai, bahwa yang laki-laki itu kalau kerja itu ya harus keluar. Itu makanya laki-laki nggak pernah kerja di dalam rumah. Kalau perempuan misalnya masih jadi punya toko kelontong, itu bukan kerja, itu ngebantu cari nafkah aja, tapi mereka nggak menghidupi keluarga kayak gitu. Itu salah satu contoh dari salah satu pantai yang ada di Nek Haji, di Tobuali, namanya Nek Haji. Nama Ada pantainya? banyak versi. Nek Haji, A-J-I, ya. Apa artinya? Jadi itu tuh sebenarnya sosok perempuan yang punya toko kelontong tadinya tuh di pinggir pantai itu. Laki-lakinya itu nelayan. Dan di saat dulu, sebelum ada pesawat yang masuk ke Indonesia untuk haji, mereka haji masih lewat laut yang sampai seminggu, sebulan perjalanan kayak gitu. Makanya mereka dibilang Pak Haji sama Nek Haji. Ada beberapa versi, tapi versi yang saya ambil di sini adalah bahwa Nek Haji ini adalah perempuan yang punya toko kelontong yang membantu laki-lakinya atau suaminya mencari nafkah, sedangkan si laki-lakinya ini kerja di luar. Kayak gitu. Jadi masyarakat masih meyakini bahwa si perempuan ini membantu si laki-lakinya ini gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Terus letak itunya di mana? Letak problematika gendernya di mana dalam cerita itu? Problem ya kalau misalnya di sini kita masih lihat bahwa stereotip perempuan itu bekerja di ranah domestik dan tidak capable, tidak mampu untuk dalam artian menghidupi keluarganya. Kalau dibilang di sini ya, dia itu ngejaga toko sekaligus mengerjakan pekerjaan rumahnya kayak gitu. Jadi di sini masih perempuan di ranah domestik kayak gitu aja. Belum konfliknya belum terlalu banyak gitu. Jadi memang kalau zaman dulu setelah saya tanya juga di dinas pariwisatanya, memang mereka juga tidak menuliskan sejarah atau mitos penamaan tersebut, cuma memang warga sekitar taunya namanya Nek Haji karena memang zaman dulu yang cukup kaya raya, yang pertama kali naik haji di sekitar situ, ya itu. Terus kalau anak-anak kecil, kalau misalnya kan karena toko kelontong, banyak jajanan kayak gitu, makanya jadi tempat nongkrong anak-anak, jadi terkenalnya ya mau kemana, mau ke Nek Haji gitu. Jadi pantainya pun disebutnya Nek Haji kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, yang terkenal tuh perempuannya loh, bukan laki-lakinya loh gitu. Tapi ternyata perempuan di sini terkenal juga untuk jadi second sex loh. Walaupun ya mungkin penghasilannya kita nggak tahu lebih besar yang mana, tapi tetap dalam mitosnya tidak dijelaskan apakah mereka bisa pergi haji itu dari toko kelontongnya atau dari hasil suaminya. enggak. Jadi mereka cuma dijelaskan cukup mampu, cukup kaya raya, sampai sekarang mereka punya pondok pesantren kayak gitu. Jadi memang itu yang sedikit lebih agak blur sih. Kalau ceritanya memang cerita rakyat yang ya begitu simpel memang, tapi memang portraying bahwa perempuan itu di domestik gitunya. Terus di tempat kedua itu tapak antu di Batu Belubang. Tapak antu Batu Belubang. Tapak antu, antu. Jadi telapak hantu kayak gitu. Jadi mereka ngomongnya tapak antu. Ya, jejak. Jadi ada jejak kaki di situ karena jejak kakinya cenderung kecil. Banyak jejaknya memang sepanjang pantai itu kan batu. Jadi di batu-batuan itu tuh memang banyak jejak kaki seperti orang lagi jalan. Tapi ada jejak, ada garis juga yang dipercaya bahwa itu kereta dorong bayi.
Mhm. Nah, karena Tunggu dulu. simple, Ini karena di kabupaten mana? ini di beda, di Batu Belubang itu, pokoknya desanya Desa Batu Belubang memang namanya tuh. Oke. Oke, jadi kalau yang ini memang simple karena ada kereta dorong bayi itu, maka masyarakat menyimpulkan bahwa ini nih jejak perempuan, bukan jejak laki-laki. Karena laki-laki nggak mungkin dong dorong-dorong kereta bayi. Biasanya yang ngomong itu tuh ya perempuan gitu. Mhm. Tapi kan kalau dipikir, emang zaman dulu tuh kalau mahasiswa tuh langsung nanya, emang zaman dulu udah ada stroller nih gitu. Oke. Well, bukan stroller kali ya, tapi mungkin ya kereta kencana pun ada, mungkin kereta bayi juga ada gitu. Itu secara mitosnya mereka kayak gitu. Nah, setelah ditelusuri, ternyata masyarakatnya juga tipikalnya sama seperti yang di Neh Aji, Mhm. bahwa perempuannya masih di ranah domestik, laki-lakinya masih menjadi nelayan. Kalau sekarang di Pantai Tapak Antu ini, perempuannya lebih kayak bikin chips, seperti apa sih, kayak keripik khas Bangka, getas, kayak gitu. Mhm. Nah, walaupun Kelentekan, kalau orang Palembang nyebutnya keletekan. oh, walaupun kita ada programnya sampai ke tingkat nasional ataupun sampai ke ekspor, ya ada beberapa yang tingkat ekspor, tapi di headline newsnya tetap eh, perempuan ini uh, mensupport perekonomian keluarga. Jadi tidak pernah dibilang sebagai tulang punggung keluarga gitu. Nah, kalau di sini saya lihat ternyata perempuan itu nasibnya masih sama aja gitu. Nasibnya tuh masih di domestik, di second sex, kayak gitu yang nggak dianggap. Sedangkan laki-lakinya ya kalau nelayan, dapat nggak dapat ikan, ya dia tetap sebagai tulang punggung keluarga, kayak gitu. Walaupun dia nelayan, terus yang jualan tetap si perempuannya, kayak gitu, ya tetap uangnya itu yang ngasilin berarti laki-lakinya, bukan penjualnya gitu. Kan ada tuh yang udah capek jadi nelayan terus pulang nggak sempet jualan lagi kayak gitu ada kan. Tapi si perempuan ini dalam tanda kutip membantu biar laku, biar ngejual kayak gitu. Tapi tetap dibilang bahwa yes, ngebantu gitu. Nah, temuan ketiga, ini langsung aja ya. Temuan ketiga ini agak beda. Temuan ketiga ini saya dapetnya di Belinyu, Belinyu. di desa Belinyu, Mhm. Belinyu, Pantai Putri, Pantai Pulau Putri. Putri, Pulau, Pulau, Pulau Putri. Pulau Putri. Gimana tuh ceritanya? Jadi, Apakah ada mitosnya atau ada nah kalau ini dia sosok yang diyakini sampai sekarang masih ada. Namanya Pulau putri itu? Putri karena orang-orang sering ngelihat penampakan perempuan di situ katanya. Nah, Mhm. yang bedain di sini adalah em, sosok perempuan ini nih diceritain sebagai subjek, bukan lagi Gimana sebagai maksudnya? objek. Sebagai subjek, tapi sayangnya setelah dia jadi spirit, Oke. bukan sebagai manusia gitu, bukan perempuan sebagai manusia. Jadi ceritanya ini si putri ini dia mengasingkan diri ke sebuah pulau yang dinamakan Pulau Putri setelahnya itu karena dia nggak mau, dia menolak perjodohan. Oke. Jadi Jadi dia tuh dia menolak perjodohan yang dilakukan ayahnya. ya, Lalu jadi dia dia melarikan diri. dijodohin. Dia dijodohin, dia nggak mau, akhirnya dia mengasingkan dirinya sendiri di sebuah pulau Wow. yang tak berpenghuni. Terus dia survive di situ, ngejaga ekosistem di situ, dan diyakini sampai sekarang dia masih menjaga ekosistem karena masyarakat meyakini bahwa koral dan kecantikan bawah laut itu tuh masih terjaga. Karena kalau ada yang aneh-aneh dikit tuh langsung diperingatin gitu sama si putrinya kayak gitu. Nah, kalau di sini secara spiritualnya si sosok putri ini nih bisa jadi sebagai guardian, penjaga pantai, penjaga pulaunya kayak gitu. Guardian Dan of the di sini Beach. kan beach ya, beach. Ya, oh sorry. Salah ya. Oke. Oke, island ya sebenarnya ya lebih tepatnya karena Oh dia ya, di island ya. pulaunya dia Oke. gitu. Ya, kalau misalnya ada anak-anak lagi mau camping terus
ngidupin musik yang terlalu sampai kedengeran sampai ke pantai seberang gitu, itu biasanya langsung diperingatin dengan hal-hal yang ya percaya nggak percaya, tapi begitulah data yang ada di Gimana gimana lapangan coba gitu. coba kasih kasih contoh biar biar terbayangkan nanti peringatannya. Terakhir itu terakhir itu peringatannya ada yang sampai dirasuki. Oh ya, Hirasuki. Itu memperingatkan Ya gitu ya. walaupun walaupun itu tuh secara medis bisa dijelaskan ya, tapi penduduk sekitar meyakini bahwa pertama kali itu udah dijelasin, bukan pertama kali itu dikasih peringatan kayak nggak langsung hidup soundnya atau tiba-tiba mati soundnya kayak gitu. Terus lampu juga tiba-tiba redup atau gimana itu sudah kayak peringatan. Itu menurut Peringatan dari masyarakat. sang putri untuk Ya, jangan terlalu berisik gitu ya. ya. Terus kalau mereka sudah mulai merusak alamnya, sudah mulai mengganggu ketenangan, itu tadi ya dirasuki dan itu tuh kelompok itu harus balik ke pantai, nggak boleh di pulau itu lagi gitu. Oh. Dan setelah dia pulang Jadi ke kalau pantai sembuh, nggak kerasukan lagi. Jadi sempat dipanggilin kayak kiai atau siapa yang orang pintar, bukan kiai ya, orang Minum pintar gitu minum apa dia? kan. Minum. Cerebrofort, ya Allah ketahuan angkatannya, jangan. Jadi uh, di pantai itu kalau mau disembuhin di pantai itu nggak bisa, disembuhin di pulau itu nggak bisa, jadi bisa Oh disembuhin di gitu. pantai. Dia kalau mau sembuh dia harus pulang ke pantai ya bisa disembuhkan di situ. Ya, ya, jadi mau nggak mau ya kayak ada apa ya mitos peraturan tidak tertulis lah. Kayak ya Mhm. kamu boleh ke situ tapi nggak boleh ngerusak dan nggak boleh ganggu ketenangan gitu. Kalau yang kelompok-kelompok sebelumnya nggak katanya nelayan di pinggir pantainya nggak bikin onar gitu ya, ya santai aja sampai 2 malam juga nggak apa-apa gitu. Oke. Memang destinasi utamanya adalah bawah lautnya sebenarnya. Oh. Nah di sini kan sebenarnya si Putri ini kalau dibilang punya kekuatan, punya kekuatan dalam artian mengendalikan atau konservasi atau menyelamatkan alamnya gitu kan, menyelamatkan ekosistemnya gitu. Dia tuh berdaya gitu loh. Dan di sini tuh ternyata tuh masyarakat tuh menganggapnya tuh beneran ada gitu loh. Dia tuh sebagai subjek, sebagai doer, sebagai pelindung gitu. Mhm. Sosok yang penting gitu untuk masyarakat berbeda dengan dua sosok perempuan di Neh Aji ataupun di Batu Bulubang. Mereka dibilang cuma supporting aja, di domestik aja gitu. Nah, kalau di cerita Putri ini, ya kalau dia survive di situ, entah berapa lamanya, nggak ada yang tahu. Kalau dia survive di situ dan memang ada rumahnya waktu itu kata kata uh, kata penjaga pantainya yang ada rumahnya di situ dan itu bisa dibilang berarti Putri itu survive dong di situ. Berarti dia juga bisa dong masalah domestik gitu. Dan kalau misalnya bisa survive bikin rumah berarti kan nggak cuma ngurusin domestik doang dong. Kayak kalau misalnya ganti bohlam atau genteng atau atap bocor itu nggak perlu laki-laki Emang dong. listrik udah masuk di situ? Udah dibangun? Ibaratin ya Bapak ya. Oh Oh belum gitu. ya. Oke. Zaman dulu belum. Ya mungkin dibilangnya atap ya. Kalau atap bocor itu nggak nungguin laki-laki untuk ngebenerinnya gitu ya. Jadi perempuan juga bisa kok. Jadi yang dikotomi kalau ini kerjaan perempuan, ini kerjaan laki-laki, itu tuh sebenarnya bisa dilakuin loh sama sosok si Putri ini gitu. Tidak seperti yang masyarakat bayangin di dua cerita sebelumnya bahwa si perempuan itu cuma bisanya di domestik loh, cuma bisa jadi support sistem aja loh, cuma jadi supporter loh, nggak bisa jadi aktor loh kayak gitu. Padahal Hanya produknya hanya sampai unsur pelengkap ya. diekspor. Mereka tidak bisa Ya, mengemudi ya. ya seperti katanya Butler kan kalau di Woman and Myth itu kalau misalnya si Eve itu tuh ah Eve Hawa. Hawa diciptakan karena Adam butuh perempuan, butuh teman. Kalau Adam nggak butuh, Hawa nggak ada. Di Mhm. mitologinya kan kayak gitu kan. Jadi Iya. kayak itu tuh juga udah kayak uh, mungkin karena saya dari Islam, jadi saya selalu bilang sama teman-teman, tolong ya,
pertama kali yang dibahas itu bukan karena si Hawanya makan, buah, Wih. terus kita ya buah kuli, terus kita dihukum turun ke bumi. Tapi tujuannya pertama kali nyiptain manusia untuk apa, tolong diingat di situ. Jadi tolong jangan dipotong-potong gitu. Jadi masyarakat, beberapa patriarkal yang fanatik masih bilang bahwa ini gara-gara perempuan nih kita jadi dikeluarin dari surga. Oke, mungkin beda beda kepercayaan di situ. Mungkin sampai situ kalau saya sama anak-anak saya sama mahasiswa selalu bilang, oke, kalau kalian masih berpikir segitu berarti kita beda kepercayaan, begitu saja gitu. Oke, Itu untuk 3 tempat. Oke, jadi itu tadi temuan penelitian Dian di Bangka dan itu berkaitan dengan gender dalam ya selain kaitannya dengan apa lokasi wisata juga berkaitan dengan tradisi lisan sana ya. Iya, itu juga Eh, koyak mah, itu berarti folklore ya. ya boleh dibilang itu gender dalam sastra walaupun sastra lisan gitu ya. Nah tadi tapi kan di pengantar tadi Dian juga bilang bahwa gender ini juga berlaku atau ada dalam ranah linguistik. Oh iya, di language-nya itu ya. Jadi sebenarnya gender Boleh itu juga diceritakan? uh, gender. Kalau misalnya kita ngomong dalam ini deh, kita kita bikin limitation lagi. Kita batasin biar nggak terlalu lebar karena linguistik tentang gender itu juga lebar gitu kan. Uh, Menurut Deborah Tannen nih, Deborah tulisannya Tannen, Tannen, ya. Deborah Tannen itu dia bilang kalau misalnya gaya bicara perempuan dan laki-laki itu sebenarnya berbeda gitu. Kalau menurut ranah linguistik ya, walaupun saya di sastra, jadi mungkin ada keterbatasan dalam penyampaian. Disclaimer dulu nih gitu. Jadi perbedaannya itu dari tujuannya. Pertama dari tujuannya, tujuan conversation, tujuan percakapan tuh biasanya kalau perempuan itu untuk connecting, sedangkan kalau laki-laki itu untuk controlling. Gimana tuh maksudnya? Tolong jelaskan lagi. Kalau connecting itu perempuan lebih ke ranah privat, kayak curhat, curcol, kayak gitu. Perempuan lebih banyak berbicara di ranah privat. Sedangkan laki-laki untuk controlling, di situ dia pengen nunjukin yang superior. Karena laki-laki cenderung banyak bicara itu di ranah publik. Jadi kalau di ranah privat, laki-laki cenderung banyak diam. Ya mungkin kalau misalnya punya pacar, itu yang dibilang bawel, tuh yang perempuannya ya, jarang laki-laki dibilang bawel. Ini bukan bukan mengkotak-kotakan gitu. Tapi menurut Deborah begitu, kalau misalnya di ranah publik, lebih banyak yang bicara adalah si laki-laki, kalau misalnya di ranah privat, itu yang lebih banyak bicara itu adalah perempuan. Itu Karena sebentar, perempuan potong. lebih Itu terjadi secara biologis atau apakah itu ya eh, bentukan masyarakat? Apakah itu termasuk dalam yang seks tadi atau yang gender? oke, kalau ini secara psikologi yang sudah ada risetnya. Jadi Gimana? memang kalau psychological fact. Oke, berarti Jadi itu terjadi secara alamiah ya? ya, dan itu Oke. sebenarnya juga menurut setelah ditelaah lagi memang uh, karena sistem reproduksi tadi balik lagi. Karena sistem reproduksinya itu tadi dikotominya sudah jelas dan di awal-awal abad 16-an itu yang megang kendali adalah kaum patriarkal, laki-laki ya. Kaum laki-laki yang di birokrasi itu kaum laki-laki, jadi wajar dong kalau kita sering ngelihat laki-laki lebih banyak bicara di bidang publik daripada privat. Kalau zaman sekarang nih, misalnya di kecamatan, Pak Camatnya itu yang megang kendali atas kecamatannya dan camatnya itu jadi ketua PKK. Ketua PKK. Bukan cuma camat itu gubernur, wali kota, bupati semua kan. Ya, sampai ke ini ya, ke desa juga ya. Nah, Ya. yang ngambil kebijakan tetap laki-lakinya. Yang birokratnya tetap laki-lakinya. Perempuannya di ranah mana? Di ranah sosialisasi, bansos,
sharing session, masak bareng, kayak gitu. Ah, Jadi balik lagi gitu, kotak-kotaknya itu balik oke, itu kita balik lagi ke bagian linguistik tadi. Nah, ah, itu jadi tadi background-nya kenapa aku luruskan lagi dulu. Jadi sebenarnya tadi itu terjadi secara psikologis, ya, efek secara dari alamiah, psikologis alamiah, tapi itu juga tidak terlepas dari eh, fakta-fakta biologis bawaan, psikologis tadi. ya itu juga bisa karena secara biologis memang laki-laki banyak menggunakan otak sebelah kiri yang rasional. Jadi boleh Ya, dibilang, jadi memang laki-laki lebih banyak, dealing with, hal-hal yang rasional, makanya, dipercaya laki-laki lebih proper untuk ada atau menduduki jabatan-jabatan yang penting daripada perempuan. mhm. Berarti kalau misalnya dikembalikan lagi ke pengertian seks dan gender tadi, tujuan komunikasinya tadi kan kalau kata dia tadi kan cewek itu untuk apa tadi? Connection. Connection. Sementara yang Mhm. laki-laki itu untuk controlling, itu Ya, terjadi secara alamiah, mhm, biologis, psikologis. iya, karena itu tadi, Tapi itu karena juga memang akhirnya dibentuk membentuk apa gender. ya, nowadays, ya. Jadi memang awalnya ini sepemahaman, saya dan bisa di-counter kapan aja. Oke. Silakan netizen Tapi nanti. saya terbuka untuk, ilmu-ilmu baru. Oke, jadi kalau misalnya tadi itu, ya karena, dari awalnya laki-laki lebih rasional, ditempatkan di tempat-tempat posisi tertentu, terus, perempuan dianggap irasional di zaman itu ya, zaman 16-an awal itu ya, dimulainya dari sekitar 16-an gitulah. Jadi perempuan ditempatkan di tempat-tempat yang, membutuhkan, sentuhan perempuan kayak gitulah. Dalam artian tadi itu connection gitu kan. Jadi di ranah logisnya ditangani oleh laki-laki, perempuan di bagian connection. Nah, itu juga sebenarnya melatar belakangi perempuan juga lebih banyak mendengarkan daripada laki-laki. Perempuan jadi lebih, eee, kalau perempuan mengutarakan pendapat itu akan berbeda dengan laki-laki yang mengutarakan pendapat. Apa perbedaannya? Perempuan mengutarakan pendapat itu ya basic-nya ke connection tadi kan. Jadi dia lebih ke, pelan dan persuasifnya itu, mmm, manner-nya akan berbeda dengan laki-laki yang tujuannya tadi untuk, position, untuk controlling. Jadi kalau misalnya dalam discussion, dalam diskusi, terus ada yang interupsi, nah bedanya adalah kalau laki-laki interupsi itu dia biasanya untuk, menjatuhkan opini lawan. Sedangkan kalau perempuan, dia berusaha untuk meyakinkan apakah yang saya tangkap ini benar, apakah saya memahami, perkataan kamu begini, kayak gitu, lebih lebih ke yang seperti itu. Itu menurut Deborah Tannen ya, menurut Deborah Tannen yang saya baca gitu. Jadi itu, eee, sejauh ini. Nah, sebenarnya itu juga yang mungkin buat teman-teman nih mahasiswa-mahasiswi yang bilang, "Ah, susah ngertiin pacar, dia maunya banyak," gitu. Mungkin karena memang pendekatannya yang harus berbeda. Kalau perempuan tadi memang cari connection, kalau laki-laki memang cenderung controlling. Mungkin kalau laki-lakinya mau ngobrol didengerin oleh perempuan ya berarti lewat jalur connection dan mungkin perempuannya juga kalau mau, ngobrol sama didengar sama laki-lakinya ya mungkin dengan cara gimana sih, validating the control, his control kayak gitu atau gimana sih, interupsi tapi yang tidak menyinggung kayak gitu. Karena laki-laki memang cenderung menggunakan rationality sedangkan perempuan cenderung menggunakan, emotion-nya kayak gitu. Itu risetnya Deborah Tannen sejauh ini yang saya baca sih begitu. Jadi sebenarnya, laki-laki sama perempuan itu tuh kompleks, nggak bisa disamain kalau misalnya dibilang, "Ah, perempuan mah baperan," gitu. Well, we born that way gitu loh, dan we raised
that way gitu. Kita dibesarkan seperti itu, jangan salahkan satu oknum karena kamu marahan sama pacar kamu, terus kamu bilang perempuan mah susah diajak ngobrol, bawaannya baperan gitu. Ya, perempuan kebanyakan dibesarkannya memang dengan teknik yang begitu gitu. Perempuan memang harus lembut, perempuan harus selalu memahami, perempuan harus mengiyakan gitu. Itu yang stereotype yang lamanya gitu. Ya. Jadi ya Kalau mungkin sekarang gimana dengan fenomena-fenomena sekarang, apakah itu masih masih relate atau tidak menurut? nah, iya, jadi di sini memang ada open debate tentang hal ini gitu. Karena beberapa orang juga udah bilang nggak relate gitu. Sekarang pergerakannya itu mulai ke birokrasi sudah dibuka untuk perempuan, Mhm. walaupun limited seat, kursinya terbatas. Oke, dengan alasan apapun memang perempuan dan laki-laki tidak bisa equal di birokrasi. Terus juga perempuan ternyata juga bisa loh ngomong di PBB Ngomong oh, oke yang oke. jadi perwakilan gitu. Ternyata ada yang orang-orang bilang sebagai alpha woman gitu, why not gitu kan. Jadi yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah risetnya Deborah Tannen ini masih relate untuk zaman sekarang atau sampai di level mana sih ini relate-nya kayak gitu. Apakah ini bisa diterapkan di Indonesia? Apakah ini bisa diterapkan di Eropa yang sudah mulai menggunakan them atau they dan tidak lagi menggunakan she atau he lagi kayak Oke. gitu. Mungkin di situ ya mungkin. Oke, berarti, gender ini, seks dan gender ini memang berpengaruh bukan hanya di ranah sastra, tapi juga di ranah linguistik ya, bagaimana cara berkomunikasi, berbahasa itu ya? Ya, bagaimana cara berkomunikasi bahkan kalau misalnya beberapa perempuan masih merasa inferior untuk ngomong di depan laki-laki. Untuk saat ini, beberapa mahasiswi bilang kalau memang dia kalau ngomong dia cenderung pakai akhiran yang kayak iya kan gitu. Eh, tadi kan gini-gini iya kan gitu. Jadi Padahal bener ya? itu Padahal yang tapi gitu udah bener ya? eh, Terus yang padahal cowok udah tetep bener. bisa yang cowok bisa dengan santai menjawab, "Oh enggak kayak gitu," padahal dia salah gitu ya? Ya, begitulah. Dan itu mereka menjadi refleksi kepada dirinya masing-masing. Iya ya, masih sering ngomong terutama beberapa tuh yang masih refleks. Tadi Miss bilang ini yo gitu. Itu dalam bahasa Indonesianya tuh tadi Miss bilang ini kan gitu. Jadi harus ada apa sih kalau bahasa Indonesia ngomongnya tuh ada akhiran kannya itu Aku juga lupa. seperti seperti ini bukan? Kayak gitu kan. Jadi dia tuh kayak pengen, ya kan bener kan kayak gitu. Pengen mastiin lagi kalau tadi tuh benar dan opini aku tuh benar, sudut pandang aku tuh benar, yang aku denger tuh benar. Tapi kamu harus bilang iya gitu. Nanya tapi maksa gitu. Kalau tipe-tipe perempuan tuh kayak gitu. Tapi kalau laki-laki tuh ya lu mau debat sama gue ya ayo kayak gitu. Jadi Wajabanin lebih gitu ya. terbuka. Iya, lebih terbuka untuk debat walaupun entah debatnya akan debat kusir atau debat parlemen ya. Nah ini. Oke. Nah, terus kira-kira tadi kan sudah menyebut nama beberapa nama nih, kayak ada Mhm. Judith Butler, Mhm. terus siapa Tennant? Deborah Tannen Deborah Tennant. sama kalau language and gender itu punyanya Penelope. Penelope Eckert. Penelope-nya biasa, terus Eckert. Penelope Eckert sama siapa gitu temennya itu. Itu kalau yang language and gender. Jadi kalau language and gender itu recommended sih untuk teman-teman yang mau ngertiin dari mulai sex and gender itu um, sampai ke ranah pekerjaan, labor, sampai ke um, apa sih dunia pekerjaan kayak gitu. Gimana sih ideologi gender tuh, terus sampai juga ada standarisasi, terus juga ada tentang
perempuan-perempuan global, lokal dan global kayak gitu sih. Itu cukup lengkap kalau misalnya yang Penelope itu untuk, eee, handbook untuk language and gender sih, untuk Jadi ujian. untuk teman-teman yang tertarik untuk, belajar lebih lanjut gitu ya, Mhm. tentang seks dan gender ini baik dalam sastra maupun dalam linguistik bisa mengakses buku-buku yang tadi gitu ya? Itu Ya kalau semuanya dalam cukup bahasa luas Inggris sih. gitu gitu? Ah, iya, Ada sebenarnya versi mungkin terjemahannya enggak sih? Ya kalau kamu kan belum, memang, prodi sastra Inggris gitu kan. Kalau mungkin itu anak-anakku kan sastra karena Indonesia, karena biasanya karena kami ada pakainya keteteran kalau Inggris. bahasa Inggris itu. Ya, karena kami pakainya Inggris, jadi kami tidak mencari versi bahasanya gitu loh. Jadi nggak tahu Indonesia. ini sudah ada atau belum yang, language and gender ini. Tapi cukup tua sih bukunya, eee, ya wajar lah ya kalau misalnya teori-teori 2003. Kalau misalnya yang Penelope tadi yang 2003, dia Cambridge University Press. Oke, Jadi memang dari berarti, Cambridge. bisa dicari itu ya, bukunya tentang itu. Semoga sudah ada terjemahan kalau misalnya sudah cukup lama kan? Iya, 20 tahun ya. Mhm. Dan kalaupun nanti sudah ada terjemahannya, semoga terjemahannya bagus. Oh iya, mungkin bisa dengan dimulai oleh Pak Rizky kalau memang mau menerjemahkan buku ini, kalau memang belum ada, karena saya yakin dengan potensi dan kemampuannya Pak Rizky dalam Saya yang tidak yakin dengan potensi mengemasnya. saya sendiri. Janganlah Pak, jangan begitu, jangan merendah lah Pak. Nanti Oke. kasihan idola-idola di kampus nanti. Oke, ada mungkin sejenis penutup, konklusi, atau apa yang berkaitan dengan ini, Dian? Oke, konklusinya tuh mungkin, we born different. Jadi memang kita tuh terlahir berbeda. Jadi nggak usah merasa kamu tuh nggak fit into something gitu. Jangan pernah merasa kamu tuh tidak sesuai di suatu tempat, tidak sesuai di suatu masyarakat. No, karena kita memang terlahir berbeda. Entah itu kamu laki-laki, entah itu kamu perempuan, kita berbeda dan why not gitu. Itu aja sih. Oke. Dan, cara komunikasinya juga memang harus berbeda. Ya, kayak misalnya mau ngomong sama saya itu akan berbeda dengan mau ngomong sama Pak Rizky nantinya. Oke, terima kasih, Dian sudah meluangkan waktu, nanti mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk ngobrol lebih banyak lagi mungkin tentang topik yang ini secara lebih dalam, mungkin juga, topik lain yang bisa kita bahas. Ya, tentu. Mungkin juga bisa secara live ya, Pak, ya. Mungkin saya dapat undangan ke Palembang gitu kan, atau Atau mungkin saya yang nanti Pak diundang ke Bangka. Rizky yang diundang ke Bangka gitu kan, siapa tahu rezeki kan, rezeki ya silaturahmi kan. Iya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, Bapak.